Baiklah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti dan Bu Ika. Selamat siang Pak Arif. Ya, hari ini Bu Ika sebagai coach akan melakukan praktek coaching terhadap Bu Siti sebagai coaching. Untuk melakukan coaching, ada 3 prinsip coaching yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kedua proses aktif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, ada kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, yaitu pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif coaching, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Selain itu, perlu diingat juga ya Bu, bahwa dalam melakukan coaching sebaiknya menggunakan percakapan dengan alur tirta yang memuat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, mohon untuk memperhatikan 3 prinsip coaching, kompetensi inti, dan alur percakapan tirta ini ya. Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Untuk permasalahan kali ini adalah Bu Siti seorang wali kelas 10 MIPA 1 yang mempunyai masalah tentang perilaku 3 murid-muridnya yang masih memiliki penyimpangan. Hal ini terlihat di laporan teman-teman sekelas dan juga beberapa rekan guru yang mengajar di kelas. Bu Siti ingin berdiskusi dengan Bu Ika untuk mencari solusi terbaik terkait masalahnya. Seperti itu ya, Bu Siti dan Bu Ika. Selamat melakukan coaching. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Apa kabar hari ini? Sedang sibuk nggak, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Alhamdulillah saya sehat. Bu Siti sendiri gimana kabarnya? Saya sedang tidak sibuk, Bu. Saya sedang santai nih, seperti yang Bu Siti lihat. Ada apa nih, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sehat, Bu. Hanya saja saya sedang bingung saat ini, Bu. Karena ada sedikit masalah yang sedang saya pikirkan. Jika Bu Ika tidak keberatan, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk saya bercerita tentang masalah saya, Bu? Oh begitu, Bu Siti. Baiklah, silahkan. Apa yang ingin Bu Siti ceritakan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa bahwa 3 dari 38 murid-murid yang saya wali kelasi di kelas saya itu masih memiliki penyimpangan perilaku, Bu. Hmm, gitu Bu Siti. Jadi 3 dari 38 murid-murid yang Bu Siti wali kelasi di kelas masih memiliki penyimpangan perilaku. Lalu menurut Bu Siti nih, apa yang Bu Siti harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan Bu Ika bisa bantu saya bagaimana memecahkan masalah yang sedang saya hadapi dan saya bisa menemukan solusinya, Bu. Ya, 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 ya. Jadi, yang saya tangkap dari pernyataan Bu Siti barusan, Bu Siti mengharapkan saya bisa membantu untuk memecahkan masalah yang sedang Bu Siti hadapi ya. Dan Bu Siti bisa menemukan solusinya setelah kita ngobrol bersama ya. Oke, coba Bu Siti, kalau boleh tahu nih, Bu Siti mengetahui penyimpangan perilaku dari 3 murid Ibu ini dari mana? Dan seperti apa bentuk penyimpangan perilaku mereka, Bu? Begini nih, Bu, ceritanya. Awalnya sih saya mengetahui hal ini dari laporan teman-teman sekelas dan juga beberapa rekan guru yang mengejar di kelas itu. Kemudian saya mengkonfirmasi langsung kepada mereka dengan pemanggilan individu, Bu. Namun ternyata mereka itu belum berdampak apa-apa, Bu, karena mereka masih sering melakukan penyimpangan perilaku, seperti tidak mengikuti upacara, terlambat datang ke kelas, membuat gaduh, tidak mengumpulkan tugas guru, bahkan loncat pagar, Bu, saat istirahat. Nah, ini sebenarnya sebelumnya ada 5 murid yang memiliki penyimpangan perilaku ini. Namun 2 murid yang sudah oleh saya sudah diproses ya Bu ya, itu alhamdulillah sudah menunjukkan perubahan. Jadi yang masih menjadi tanggung jawab saya itu adalah yang 3 murid lagi ini Bu. Hmm, ya, 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 ya.
Jadi sebenarnya ada 5 murid yang memiliki penyimpangan perilaku ya Bu ya. Namun 2 murid alhamdulillah sudah menunjukkan perubahan gitu ya. Jadi yang masih menjadi tanggung jawab Ibu sendiri itu merubah 3 murid lagi. Dan Bu Siti mengetahui hal ini awalnya dari laporan teman-teman sekelas. Gitu ya Bu ya. Dan juga beberapa rekan guru yang mengajar di kelas. Kemudian Bu Siti juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada mereka dengan memanggil individu. Ya ya ya. Nah, sekarang nih Bu, kalau menurut Bu Siti nih, kira-kira faktor-faktor apa saja nih yang membuat 5 murid-murid Bu Siti itu memiliki penyimpangan perilaku yang tadi Bu Siti sudah sebutkan? Saya ingat-ingat dulu ya Bu ya. Ya, ya. Saya ingat informasi yang saya peroleh itu ketika saya pertama kali masuk kelas sebagai wali kelas, Bu. Saat itu saya melakukan wawancara kepada siswa satu persatu tentang latar belakang mereka. Dan juga saya konfirmasi ke wali kelasnya. Waktu kelas sebelumnya maksudnya, Bu. Memang 5 murid-murid tersebut ada latar belakang yang kurang, Bu. Ada kurang kasih sayang dari orang tua, disebabkan dengan berbagai alasan karena salah satu orang tuanya meninggal, orang tuanya sibuk bekerja, dan orang tuanya yang terlalu membebaskan anaknya dalam pergaulan, Bu. Ya, 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 ya. Oh, jadi itu ya yang saya tangkap barusan nih dari pernyataan Ibu, eh, Bu Siti melakukan wawancara kepada siswa satu persatu tentang latar belakang mereka dan juga mengkonfirmasi ke wali kelas yang sebelumnya untuk memperoleh informasi latar belakang murid-murid tersebut ya. Dan memang 5 murid tersebut ada latar belakang yang kurang kasih sayang dari orang tua dan lain sebagainya yang tadi Ibu sebutkan. Ya ya. Coba Bu Siti. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Siti untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang akan saya lakukan untuk ke depan itu, saya ingin melibatkan orang tua lagi, Bu, dan membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pengawasan terhadap 3 murid tersebut. Yang kedua ya saya akan mengadakan bimbingan individu setiap hari Jumat terutama ya sepulang sekolah. Yang ketiga ya saya akan membuat buku saku Bu yang isinya tuh catatan pelanggaran dan perubahan sikap yang baik. Jika murid melakukan perubahan sikap yang baik, maka akan ada skornya. Kalau jika mereka melakukan pelanggaran lagi, skor tersebut akan dikurangi, Bu. Saya akan memberikan batas waktu 3 bulan. Jika skor itu bertambah, maka akan ada apresiasi dari wali kelas dan orang tua. Namun jika skor itu berkurang, maka akan ada bimbingan khusus lagi dengan pengawasan yang lebih. Dan saya akan melibatkan kesiswaan dan OSIS, Bu. Bagus sekali rencana Bu Siti. Bu Siti ingin melibatkan orang tua lagi dan membuat kesepakatan bersama. Bu Siti juga akan mengadakan bimbingan individu dan membuat saku ya, barusan yang saya perhatikan dari pernyataan Ibu ini. Oh iya iya. Mudah-mudahan rencana yang akan Bu Siti buat berhasil dan ini merupakan alternatif solusi ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Saya memang berharap sekali, Bu, rencana ini menjadi alternatif solusi dan berhasil membuat 3 murid saya ini ada perubahan sikap, Bu, menjadi lebih baik gitu loh, Bu. Iya iya iya. Saya paham sekali perasaan Bu Siti. Kira-kira nih Bu, kapan Bu Siti mulai merencanakan hal ini? Insya Allah, Bu, saya akan mulai rencana minggu depan, Bu. Iya, 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 iya. Lalu Bu, siapa yang akan Bu Siti libatkan untuk membantu pelaksananya rencana Bu Siti ini? Saya akan melibatkan murid yang bersangkutan dan orang tua mereka, Bu. Jika ke depannya belum ada perubahan lagi, ya saya akan melibatkan kesiswaan dan OSIS seperti yang saya sebutkan tadi loh, Bu Ika. Ya, 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 ya. Yang tadi ya. Oke. Lalu nih, apa komitmen Bu Siti terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu memantau perubahan dan perkembangan murid-murid tersebut, merefleksinya dan mengevaluasi program yang sudah saya buat. Wah, bagus sekali Bu Siti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nih semua berjalan lancar ya dan sesuai harapan pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya, terima kasih Bu atas apresiasinya. Sama-sama Bu Siti. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Siti nih setelah kita ngobrol bersama?
Alhamdulillah Bu Ika, sekarang saya merasa lega sekali. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah Bu Siti, saya juga senang nih dengarnya. Bu Siti juga sudah tidak kelihatan bingung lagi. Saya tunggu nih Bu cerita keberhasilan program Bu Siti ya. Semoga kabar baik. Mudah-mudahan Bu Siti menjadi lebih baik perilakunya dan tidak menyimpang lagi ya anak-anak Ibu. Amin. Siap Bu Ika. Saya pasti akan kabari Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya untuk kita sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu memahami kebutuhan murid-murid kita dan menjadi guru yang dirindukan oleh mereka ya Bu Ika ya. Amin ya Robbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Ika atas waktunya. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Baik Bu Siti, silahkan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ika. Terima kasih tadi coachingnya. Sudah sangat bagus ya, sangat mengena sampai kepada titik temu solusi yang dituju. Saya melihat juga presence atau kehadiran penuh yang Bu Ika tunjukkan. Ibu juga sudah mendengar aktif, tidak memotong pembicaraan dan fokus menggunakan rasa. Seperti yang saya lihat, Bu, tadi juga Bu Ika mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Sambil kita evaluasi nih, Bu, apakah Ibu sudah melaksanakan 3 prinsip coaching dan alur percakapan Tirta pada Bu Siti? Iya Pak Arif, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, yaitu ada kemitraan ya Pak ya, ada Ya, proses kreatif, dan ada juga memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menggunakan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta Pak, yaitu ada tujuan umum, terus identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Seperti itu Pak. ya, baik Bu Ika. Kalau saya lihat praktek coaching Bu Ika lakukan yang tadi ya Bu, jika saya nilai dari skala 1 sampai 4, saya bisa memberi skala 4 untuk coaching ini. Sukses selalu Bu Ika dan Bu Siti ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teddy dan Pak Arif. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Pak Arif sebagai coach akan melakukan praktik coaching terhadap Pak Teddy sebagai coaching. Untuk melakukan coaching, ada 3 prinsip coaching yang harus diperhatikan ya Pak, yaitu pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, harus ada kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif coaching, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Selain itu, perlu diingat juga bahwa dalam melakukan coaching, sebaiknya menggunakan percakapan dengan alur Tirta yang memuat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, mohon untuk memperhatikan 3 prinsip coaching, kompetensi inti, dan alur percakapan Tirta ini ya. Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Pak Teddy dan Pak Arif. Ya, Selamat melakukan coaching. baik Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Apa kabar hari ini, Pak Arif? Apakah Pak Arif sedang sibuk sekarang, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Teddy sendiri gimana Pak kabarnya Pak? Saya sedang nggak sibuk nih Pak. Saya sedang santai. Seperti yang Bapak lihat. Ada apa Pak Teddy? Alhamdulillah sehat, Pak Arif. Hanya saja saya sedang bingung, Pak, karena ada sedikit masalah yang sedang saya pikirkan. Jika Pak Arif tidak berkeberatan,
Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk saya bercerita tentang masalah saya? Oh, gitu. Baiklah Pak Teddy, mangga silahkan. Apa yang ingin Pak Teddy ceritakan ke saya, Pak? Begini, Pak Arif, di kelas saya ada satu siswa saya yang melakukan tindakan bullying terhadap teman sekelasnya. Saya bingung, Pak, harus bagaimana dan takut salah dalam bertindak. Oh, gitu. Jadi ada murid Bapak di kelas yang melakukan tindakan bullying, gitu ya Pak ya. Lalu menurut Pak Teddy, sebelumnya apa yang Pak Teddy harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak? Jadi begini, Pak Arif, saya mengharapkan Pak Arif bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini untuk menemukan solusinya, Pak. Oh, iya iya iya. Jadi yang saya tangkap dari barusan cerita dari Bapak, Pak Teddy mengharapkan saya untuk bisa membantu Bapak dalam memecahkan masalah yang sedang Bapak hadapi, gitu ya Pak ya. Dan kalau saya boleh tahu nih, Pak Teddy mengetahui ada murid Bapak yang melakukan tindakan itu dari mana Pak? Dan seperti apa sih Pak bentuk bullyingnya Pak? Jadi begini, Pak Arif ceritanya. Awalnya saya mengetahui hal ini dari laporan teman-teman sekelas dan juga beberapa rekan guru yang mengajar di kelas ini. Kemudian saya mengkonfirmasi langsung kepada mereka dengan memanggil secara individu. Namun ternyata belum berdampak apa-apa karena menurut laporan dari rekan sekelasnya, anak tersebut sampai meludahi minuman milik temannya yang lain. Sampai akhirnya temannya yang menerima perlakuan ini menangis. Dan sampai sekarang masih trauma, tidak mau masuk sekolah. Iya iya. Jadi yang tadi yang terjadi di kelas Bapak itu adalah kasus bullying yang dilakukan salah seorang murid Bapak terhadap teman sekelasnya. Dan sampai saat ini kejadian itu berdampaknya trauma terhadap murid yang mendapat perlakuan tindakan bullying tadi ya Pak. Nah, Iya, Pak. kalau menurut Pak Teddy, kira-kira faktor-faktor apa saja nih yang sekiranya dapat membuat murid Bapak melakukan perilaku yang barusan Bapak ceritakan? Kira-kira apa nih Pak, faktor apa nih Pak yang bisa buat murid Bapak melakukan tindakan seperti itu? Iya, iya. Jika saya ingat kembali informasi-informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber, bahwa saat ini yang bersangkutan tinggal sendiri di rumahnya, dikarenakan kedua orang tuanya baru saja berpisah dan meninggalkan dia di rumah sendirian. Dan saat ini ada salah seorang tantenya yang memang sesekali mengunjungi dia untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Semenjak kejadian itu, dia sering melamun dan kadang mencari perhatian dari guru serta teman-temannya, namun dengan cara yang negatif. Gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari cerita Bapak barusan bahwa Pak Teddy sekarang masih mencari informasi ya Pak ya dari berbagai pihak untuk mencari tahu nih kenapa sih kok bisa terjadi nih pada dia kejadian hal seperti ini dan kenapa kok dia berani atau sampai terfikir melakukan hal-hal yang di luar batas kewajarannya. Dan dari hasil observasi Bapak tersebut bahwa murid Bapak ditinggal orang tuanya karena orang tuanya berpisah ya Pak ya dan orang tuanya itu pergi meninggalkan rumah sedangkan anaknya ditinggal sendiri di rumahnya. Nah, Ya, Pak. jadi dari cerita itu ataupun dari kejadian itu sekarang apa yang Bapak rencanakan Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, saya punya rencana seperti ini, Pak. Yang pertama, saya ingin tante dari mengetahui apa yang terjadi kepada dia sehingga dia melakukan hal di luar batas. Terus yang kedua, saya akan mengadakan bimbingan individu setiap hari Jumat
sepulang sekolah kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, saya akan mengarahkan dia untuk membuat surat pernyataan agar dia tidak melakukan hal yang termasuk ke dalam tindakan bullying gitu, Pak. Oh iya, bagus Pak, bagus sekali untuk rencana-rencana Bapak. Jadi Pak Teddy yang pertama ingin melibatkan orang tua ataupun walinya yang di sini sebagai walinya itu tantenya ya Pak ya, dan membuat Iya, Pak. kesepakatan bersama murid Bapak yang melakukan tindakan itu dan akan melakukan juga tindakan ataupun bimbingan setiap hari Jumat terhadap siswa yang melakukan hal itu. Nah, itu bagus Iya. Pak. Jadi semoga apa yang Bapak rencanakan juga bisa berjalan dan Pak Teddy bisa mencari alternatif yang memang menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi di kelas. Itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dan tidak ada kesulitan Bapak untuk menemukan solusinya nanti pada akhirnya. Ya, Pak ya. Amin, Pak Arif. Semoga rencana ini menjadi alternatif solusi dan berhasil ya membuat murid saya ini mau berubah sikap ya menjadi lebih baik lagi begitu Pak Arif ya. Ya, saya paham Pak, saya paham betul sebagai sesama guru juga dan saya juga paham apa yang Pak Teddy rasakan sekarang. Tentunya ya Pak Teddy juga merasa, nah mungkin ada perasaan takut untuk hal itu terjadi lagi di kelas Bapak dan saya juga paham bagaimana Bapak memikirkan anak yang terdampak di sini ya Pak ya karena itu tindakannya ya luar biasa sekali gitu. Nah, Pak Teddy, saya mau tanya nih, kira-kira kapan nih rencana Bapak untuk memulai rencana-rencana hebat yang tadi Bapak sudah bicarakan gitu, sudah sampaikan? Iya, mungkin secepatnya Pak setelah pertemuan dengan Bapak ini akan saya mulai untuk eh, memulai rencana ini Pak. Nah, ya oke, bagus Pak. Lalu siapa yang akan Pak Teddy libatkan untuk membantu terlaksananya rencana-rencana Bapak tadi, Pak? Eh, Siapa ya? Eh, saya akan coba melibatkan murid yang bersangkutan ya, yang saya maksud tadi. Kemudian saya juga akan mengundang orang tuanya dalam hal ini mungkin tantenya ya. Terus kedepannya saya akan coba mengundang BP juga Pak untuk ikut merembukan atau membuat solusi-solusi terhadap masalah ini Pak. Nah, Gitu Pak. ya, luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah apa namanya sudah berpikir sampai sejauh itu untuk mencari solusi dan apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya. Nah, Pak, lalu dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, apa nih komitmen Bapak untuk rencana-rencana Bapak yang luar biasa tadi, Pak? Iya Pak, untuk melaksanakan eh, untuk mencapai solusi ini saya harus berkomitmen. Komitmen saya akan selalu memantau perubahan dan perkembangan murid-murid tersebut, Pak. Kemudian merefleksikan diri dan mengevaluasi program yang akan saya buat, Pak. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat dukung nih Pak apa yang Bapak rencanakan dan apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Amin, Pak Arif. Terima kasih, Pak Arif, atas diskusinya, apresiasinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik ya, sesuai dengan rencana, Pak Arif. Sama-sama Pak Teddy, sama-sama. Nah, sekarang setelah dari tadi nih Pak, kita ngobrol ke sana ke sini, kita ngobrol banyak, kita berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Bapak sekarang Pak setelah kita ngobrol nih Pak? Alhamdulillah, Pak Arif, perasaan saya senang sekali.
bisa bertukar pikiran dengan Pak Arif ya. Jadi saya merasa plong Pak. Sekarang saya mempunyai gambaran dan saya bisa apa namanya ya tercerahkan begitu Pak. Karena saya selama ini bingung gitu. Selama ini saya berpikir sendiri, ternyata setelah bertukar pikiran dengan Pak Arif, saya mempunyai pencerahan. Terima kasih Pak Arif. Ya, alhamdulillah Pak kalau seperti itu. Kalau Bapak sudah senang, saya pun ikut merasa senang ya. Dan tadi Pak Teddy sudah tidak kelihatan bingung lagi nih Pak, sudah ada gambaran solusi ke depannya. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya mau nunggu nih Pak, saya mau menunggu lagi cerita Bapak tentang keberhasilan rencana-rencana Pak Teddy yang tadi sempat Bapak sampaikan. Semoga secepatnya Pak ada kabar baik untuk keberhasilan rencana Bapak. Dan murid-murid kita, murid saya, murid Pak Teddy, itu semuanya saya berharap untuk menjadi lebih baik lagi perilakunya dan tidak ada lagi Pak yang melakukan tindakan-tindakan bullying seperti ini Pak. Saya tunggu ya Pak ya. Kabar baiknya kita nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk apa? Kabar baiknya saya tunggu deh Pak. Siap Pak Arif, saya pasti akan kabari Bapak ya. Ngomong-ngomong, saya ingin berterima kasih kepada Pak Arif yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing Pak Arif ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang memahami kebutuhan murid-murid dan kita juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arif. Saya mohon pamit ya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sama-sama. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, di unmute dulu. Baik, Pak Arif, terima kasih. Percakapan coachingnya sudah sangat bagus, Pak Arif. Sangat mengena sampai kepada titik temu solusi yang dituju. Saya melihat kehadiran penuh atau presence di sana yang Pak Arif tunjukkan ya. Pak Arif juga sudah mendengar aktif, terlihat dari Pak Arif lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan tidak memotong pembicaraan dari Pak Teddy ya. Pak Arif juga sudah fokus dengan menggunakan rasa ya tadi sudah menanyakan bagaimana perasaan Pak Teddy setelah coaching, yaitu adalah apa yang dilakukan oleh Bapak ini sudah fokus ya dengan menggunakan rasa. Pak Arif juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna ya seperti yang saya lihat tadi. Sambil kita evaluasi ya Pak Arif ya, apakah Pak Arif sudah melaksanakan 3 prinsip coaching dan alur percakapan Tirta pada Pak Teddy, Pak? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching yang tadi Ibu katakan. Yang pertama saya sudah melakukan kemitraan dengan berdiskusi secara langsung dengan Pak Teddy dan saya sudah berkenalan dengan jauh dengan Pak Teddy. Saya sudah memahami Pak Teddy dan yang kedua saya melakukan proses kreatif Bu dengan memaksimalkan ide-ide kreatif yang dimunculkan oleh Pak Teddy sebagai coach. Dan yang terakhir saya memaksimalkan potensi. Jadi saya tadi sempat mendengar potensi-potensi apa yang dimiliki Pak Teddy dan dimiliki anak-anaknya yang memang akan menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang tadi. Dan saya juga Bu sudah menggunakan alur percakapan Tirta nih Bu dengan ada tujuan umum, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu dari saya. Baik, Pak Teddy, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan praktik coaching hari ini. Pak Arif, Saya melihat ya, ya Pak Arif ya, saya melihat percakapan coaching yang Pak Arif lakukan itu sudah sangat bagus ya, Pak Arif ya. Kalau dari skala penilaian 1 sampai 4, saya bisa memberikan skala 4 untuk praktik coaching hari ini. Sukses selalu untuk Pak Arif ya Pak Arif dan Pak Teddy juga. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Siti. Terima kasih Sama-sama. Kak Mary, terima kasih Bu. Saya izin live ya Bapak Ibu.